Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha tinggi, yang tidak ada satupun makhluk yang lebih tinggi daripada Dia. Zat yang maha besar, dan tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dia. Zat yang bertasbih, memujinya dan mensucikannya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi serta yang ada di antara langit dan bumi. Semua tunduk, semua patuh terhadap perintahnya, karena sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu itu pada malam hari ini memberikan nikmat dan taufik kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam kajian tadabbur Al-Quran, menikmati kembali jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Jamuan yang akan melembutkan hati kita dan menjadi santapan untuk ruh kita, dan itu adalah Al-Quranul Karim, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam setiap ayat-ayatnya untuk kita, dan memampukan kita semua untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita, memasuki surat yang baru, yaitu surat Al-A'la. Setelah kita membahas surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Fatihah, Al-Masad, kemudian At-Takwir, dan malam hari ini kita akan masuk di surat yang ke-9 yaitu Al-A'la. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'la yang dimulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la adalah satu dari surat-surat yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau melewati hari-harinya melainkan pasti membaca surat Al-A'la. Tidaklah beliau berkumpul dengan sahabatnya setiap pekan dalam perkumpulan yang besar, salat Jumat,
melainkan beliau membaca surat Al-A'la. Dan tidaklah beliau melewati pertemuan-pertemuan yang agung bersama dengan sahabat-sahabatnya, melainkan juga beliau bacakan surat Al-A'la kepada mereka. Beliau membaca surat Al-A'la setiap hari karena beliau melakukan salat witir wajib bagi beliau, dan di antara sunnah bacaan salat witir adalah surat Al-A'la. Beliau membacanya juga di hari Jumat, dan beliau juga membacanya ketika salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha ataupun salat-salat di mana umat Islam berkumpul banyak di sana. Maka ini menjadi salah satu surat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena isinya yang Masya Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah lupa akan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'la juga merupakan surat-surat musabbihat. Apa surat-surat musabbihat? Nah, surat-surat yang diawali dengan kata tasbih. Surat-surat musabbihat adalah surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali atau ayat pertamanya adalah dibuka dengan kata tasbih. Yang pertama berdasarkan urutan surat di dalam Al-Quran itu ada Al-Isra, dibuka dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhan, ya, Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Kemudian yang kedua itu adalah surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian ada juga surat Al-Hasyr, ya, itu juga sama, dimulai dengan sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kemudian berikutnya surat As-Saff, sama, sabbahalillah ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian berikutnya surat Al-Jumu'ah yang juga dimulai dengan kata tasbih, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard al-malik al-quddus al-azizil hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sama, bertasbih mensucikan Allah apa yang ada di langit dan apa di bumi. Lalu berikutnya surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun Allah juga Subhanahu wa ta'ala memulai surat itu dengan kata tasbih, yusabbih lillah ma fis samawati wal ard lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih memuji Allah
mensucikan Allah. Dan yang terakhir itu adalah surat Al-A'la yang insya Allah akan kita tadabburi, yang Allah memulainya dengan kata Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu yang paling tinggi. Surat-surat itu disebut dengan surat musabbihat, surat-surat yang diawali dengan kata tasbih. Ada berapa tadi, Pak? Ada berapa? Ada 7. Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan surat-surat musabbihat, surat-surat yang diawali dengan kata tasbih, maka kita akan mendapati sebuah urutan yang itu merupakan mukjizat bahasa di dalam Al-Quran. Urutan, Pak, yang urutan itu merupakan mukjizat bahasa. Sedetail itu Quran memilih kata sehingga menjadi satu urutan yang memberikan makna dalam untuk kita orang yang mau mentadabburi. Ya. Di dalam bahasa Arab, urutan itu, urutan kata, Pak, itu selalu diawali dengan masdar. Disebut masdar, masdar itu sumber asal. Baru setelah masdar, sumber kata, asal kata, itu kemudian fi'il madhi, kata kerja lampau, artinya sudah. Semua bentuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian urutan yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang terjadi, akan terjadi, dan terus menerus terjadi. Baru terakhir adalah kata kerja perintah. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, urutan surat yang dimulai dengan kata tasbih, maka itu menunjukkan urutan kata dalam bahasa Arab, Pak. Di mana apa surat yang pertama diawali dengan kata tasbih? Al-Isra. Al-Isra, ya, kalau kita buka urutan surat di dalam mushaf, maka dari 7 surat yang diawali dengan kata tasbih, surat pertamanya adalah Al-Isra. Urutan pertama adalah Al-Isra. Dan Al-Isra itu diawali dengan Subhanalladzi. Subhan itu masdar dari kata sabbaha yusabbihu. Artinya apa? Artinya adalah maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Masdar. Masdar itu tidak ada kaitan dengan waktu. Jadi mau dulu mau sekarang Allah itu maha suci. Masdar, kata dasar, itu tidak ada kaitan dengan subjek, pelaku. Kalau kata kerja lampau atau kata kerja mudhari' itu butuh pelaku, Pak. Dalam bahasa Arab namanya fa'il. Ya. Bertasbih memuji Allah. Siapa yang bertasbih pasti butuh keterangan. Yang melakukan tasbih siapa? Tapi kalau subhanalladzi asra bi'abdihi laila, ya, maha suci Allah, maha suci, maka tidak butuh siapa yang mensucikan zatnya. Sehingga ada atau tidak ada yang mensucikan Allah, Allah tetap maha suci.
Walaupun semua makhluk Allah, seandainya semua makhluk Allah tidak mau memuji, mensucikan Allah dan mendekatkan diri pada Allah, maka tidak mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya semua makhluk Allah bertasbih memuji Allah dan mendekatkan diri pada Allah, pun juga tidak menambah maha sucinya Allah. Karena pakai masdar, tidak ada kaitan dengan waktu, tidak ada kaitan dengan pelaku. Mau kapan saja, di mana saja, ada atau tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap maha suci. Subhan. Dan itu masdar, Pak, asal kata. Baru nanti kalau kita buka surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, kemudian surat As-Saff, dan ini ternyata juga berurutan, tiga-tiganya diawali dengan kata sabbaha. Sabbaha itu kelompok kata kerja madhi atau lampau. Artinya apa? Artinya kalau kita artikan secara bahasa, sabbaha itu artinya adalah telah bertasbih. Paham gak? Karena lampau, berarti telah bertasbih. Siapa? Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi telah bertasbih, mensucikan Allah. Jadi Allah itu maha suci. Dari dulu atau dulu telah bertasbih mensucikan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan kalau kita buka surat Al-Jum'ah dan At-Taghabun, dua-duanya diawali dengan fi'il mudhari. Lihat, masdar asal kata, kata kerja lampau, kata kerja mudhari. Mudhari itu artinya sedang dan continue, terus menerus, sehingga maknanya adalah sedang bertasbih dan akan terus bertasbih. Itu surat Al-Jum'ah dan At-Taghabun, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya adalah sedang bertasbih, saat ini sedang berlangsung dan akan terus bertasbih. Siapa? Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Paham, Pak? Lihat, urutannya menarik sekali. Maha suci Allah. Ada yang mensucikan atau tidak ada yang mensucikan, Allah tetap maha suci. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Dulu telah bertasbih, kemarin telah bertasbih, tadi baru saja telah bertasbih. Siapa? Semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sekarang pun sedang bertasbih. Siapa? Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sampai nanti pun akan terus bertasbih. Siapa? Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Baru terakhir surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maka bertasbihlah kamu Muhammad. Dan perintah untuk Nabi, perintah juga untuk umatnya. Maka bertasbihlah kamu wahai Muhammad, kamu wahai umatnya Muhammad, mensucikan nama Tuhanmu yang tinggi
Mengapa? Karena Tuhanmu maha tinggi. Mengapa? Karena dari dulu semua yang di langit dan di bumi bertasbih mensucikannya. Mengapa? Karena saat ini semua yang di langit dan di bumi mensucikannya. Mengapa? Karena sampai nanti akan terus menerus bertasbih mensucikan siapa saja yang di langit dan di bumi. Fasabbih, maka kamu bertasbihlah, ikutlah bertasbih. Urutannya Masya Allah ya, itu surat-surat musabbihah ya. Kemudian berikutnya ketika Rasulullah SAW turun surat Al-A'la, maka Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini di sujud kalian. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi bersabda, jadikan ayat ini di sujud kalian. Artinya apa? Bacalah di sujud kalian subhana rabbiyal a'la. Dan ketika turun ayat sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, penutup surat Al-Waqi'ah, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Ketika turun ayat itu, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ini di rukuk kalian ya. Sehingga ketika kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim, ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena sebelumnya bacaan rukuk dan sujud itu hanya subhanallah. Jadi ketika perintah salat turun, bacaan rukuk itu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sujud juga sama. Begitu Al-A'la turun, maka Rasulullah menyampaikan agar ditaruh di sujud, sehingga kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan ketika fasabbih bismi rabbikal azim, al-azim, yang agung, yang besar, Nabi perintahkan untuk menaruh di rukuk, sehingga bacaan rukuk menjadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah surat Al-A'la ini merupakan surat Makkiyah, dan ini masih fase-fase awal dakwah Nabi. Dan di fase awal dakwah itu, walaupun belum ada perintah sholat 5 waktu, karena perintah sholat 5 waktu baru turun tahun keberapa kenabian? Tahun ke-10 kenabian. Ada riwayat menyebutkan tahun ke-12 kenabian, ada riwayat menyebutkan tahun ke-11 kenabian. Artinya selama 10 tahun itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu, tapi sudah ada perintah sholat. Karena sudah ada perintah sholat, ada rukuknya, ada sujudnya, maka surat Al-A'la ini turun. Dan ini merupakan berdasarkan beberapa riwayat, ini surat yang ke-8 berdasarkan urutan turun. Jadi masih awal sekali Pak turunnya. Dan itu menjadi panduan bacaan untuk sujud di dalam sholat. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Pertama kita akan membahas makna tasbih.
Apa tasbih itu, Pak? Subhanallah. Itu bacaan tasbih. Ya. Bacaan tasbih itu subhanallah. Bacaan tahlil la ilaha illallah. Akan tetapi tasbih itu sendiri secara bahasa maknanya apa? Mensucikan. Ya. Tasbih itu secara bahasa maknanya mensucikan. Ya. Itu tujuan. Tujuan kita bertasbih itu untuk mensucikan Allah. Secara bahasa nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan antara makna secara bahasa dengan aplikasi tasbih yang sesungguhnya itu bagaimana. Apa hanya subhanallah, 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 atau lebih dari sekedar itu. Ya. Secara bahasa tasbih itu dari kata sabaha yasbahu. Sabaha. Sabaha itu artinya bergerak. Baik. Sabbaha yusabbihu, tasbih artinya adalah menggerakkan. Lihat, lompatan dari kata bergerak menjadi kata mensucikan itu kayak apa? Nah, ya, jadi tasbih itu dari kata sabaha yang artinya adalah bergerak. Kalau bergeraknya di air, maka artinya adalah berenang. Makanya kolam renang itu bahasa Arabnya masbah, ya, atau al-masbah, itu tempat untuk berenang. Jadi kalau bergeraknya di air artinya berenang, ya. Kalau bergeraknya di udara artinya terbang. Makanya Allah berfirman dalam surat Yasin, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak pantas menemui bulan. Kalau matahari menemui bulan hancur Pak bulan Pak. Nah, matahari tidak pantas, ya bisanya kayak gerhana itu saja, ya, gerhana matahari kemarin karena berada dalam satu garis, ya. Tapi ini matahari tidak bisa antudrikal qamar, tidak bisa menemui bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak bisa mendahului siang. Siang ada waktunya, malam ada waktunya. Kalau waktunya siang, malam tidak bisa cepet-cepet, ayo buruan ganti malam, tidak bisa. Semua sudah diatur waktunya. Siang durasinya segini, malam durasi. Makanya Allah berfirman, walal lailu sabiqun nahar, malam pun juga tidak bisa mendahului siang. Semua ada waktunya, semua diatur oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua benda-benda di langit itu yasbahun, bergerak, fi falakin, di falaknya masing-masing. Jadi Allah menggambarkan batu-batu meteorit yang ada di luar angkasa, planet-planet serta benda langit apapun itu memiliki garis edar masing-masing, dan mereka berjalan pada garis edarnya. Matahari berotasi atau berevolusi, bumi berotasi, masing-masing berjalan pada garis edarnya. Dalam Quran mereka disebut yasbahun, sedang terbang, berenang di angkasa. Jadi tasbih dari kata sabaha artinya bergerak. Dan kalau bergeraknya di darat artinya jalan kencang Pak.
jalan, itu namanya tasbih, itu namanya sabaha. Sebagaimana dulu ketika kita membahas surat Al-Muzammil sudah kita bahas. Surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu di siang hari, ini kan Muzammil perintah untuk qiyamul lail. Mengapa Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk qiyamul lail, bahkan Allah wajibkan? Alasannya innalaka fin nahari sabhan tawila, karena sesungguhnya kamu di siang hari sudah melakukan tasbih yang panjang, sudah melakukan gerak yang banyak untuk aktivitas duniamu, maka malam gunakan untuk aktivitas bersama Tuhanmu. Nah, itu juga aktivitas manusia melakukan aktivitas di siang hari. Bahasa dalam surat Al-Muzammilnya sabhan tawila, melakukan gerak yang banyak, yang panjang. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, tasbih secara bahasa berasal dari kata sabaha, artinya gerak, ya. Menjadi sabbaha, tasbih artinya menggerakkan. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Diam? Kalau kita ingin mendekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Allah dekat dulu atau kita yang dekat, Pak? Kalau hambaku mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta, kita dulu atau Allah dulu, Pak? Kita dulu. Hadis qudsi, ya. Kita dulu yang bergerak mendekat, dan itu makna tasbih. Baru Allah akan mendekat dengan kita. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita menggerakkan lisan kita berenang di dalam bibir kita memuji Allah, maka itu namanya tasbih. Ketika kita menggerakkan lisan kita di dalam bibir kita untuk mensucikan Allah, maka itu namanya tasbih. Dan semua gerak yang kita lakukan ini makna tasbih, Pak. Jadi bukan hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua gerak yang kita lakukan supaya diri kita dekat dengan Allah itu tasbih. Apa saja, Pak? Kalau kita melakukan sholat, yang jelas sholat itu untuk mendekatkan diri kita pada Allah, dan dalam sholat kita melakukan gerak takbir, rukuk, sujud, berbangun dari rukuk, bangun dari sujud dan sebagainya, maka itu dinamakan tasbih. Oleh sebab itu pada ayat-ayat Mekah, sebagian ayat-ayat Mekah, sholat itu makna lainnya, nama lainnya adalah tasbih. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan masuk ke dalam perut ikan, ya, kemudian berada di dasar lautan yang sangat gelap sekali, makanya Allah mengatakan fidzulumat, Yunus waktu itu ada dalam kegelapan yang banyak. Bukan hanya satu kegelapan aja, Pak. Kegelapan yang banyak. Satu, gelapnya perut ikan. Dua, gelapnya lautan. Tiga, gelapnya malam hari. Maka disebut zulumat, gelap yang banyak. Maka saat itulah Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Al-Quran mengkisahkan Nabi Yunus, ya, setelah itu ikan menepi kemudian mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus begitu ada di pantai itu memakan labu-labuan, Pak, ya,
labu-labuan, karena Masya Allah ada dalam perut ikan dehidrasi tinggi, Pak, ya. Dan ternyata labu-labuan dengan kandungan air yang sangat tinggi itu bisa menghilangkan dehidrasi tubuh. Yang pertama kali makanan pertama kali setelah keluar dari perut ikan adalah labu-labuan. Maka begitu Nabi Yunus selamat, Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumin yub'atsun. Maka Yunus pasti ada di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Jadi sebab Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan karena Nabi Yunus ini termasuk orang-orang yang tasbih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang-orang bertasbih pada ayat itu maknanya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Makanya tasbih artinya adalah sholat. Jadi tasbih digunakan juga untuk makna salat. Kalau Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, Ibnu Abbas mengatakan kalau Yunus bukan termasuk orang-orang yang rajin salat sebelum dapat musibah ditelan ikan, ya, maka dia akan berada dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Jadi kata di situ musabbihin, yang bertasbih di situ artinya adalah yang salat. Jadi kata tasbih juga digunakan untuk memaknai salat. Begitu juga dalam surat Qaf Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun. Muhammad sabar menghadapi celaan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan perintah untuk tasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam adalah perintah untuk sholat pagi dan sholat petang sebelum sholat 5 waktu diwajibkan. Perintahnya sholat tapi pakai kata sabih, tapi pakai kata bertasbihlah, maknanya sholatlah, ya. Jadi ketika kita menggerakkan lisan kita untuk la ilaha illallah tasbih, ya, untuk alhamdulillah tasbih, kita melakukan salat untuk mendekatkan diri pada Allah tasbih, kita melakukan amal-amal apapun zikir supaya kita bergerak cepat menuju Allah Subhanahu wa taala tasbih, ya, dan itu adalah makna tasbih karena asal katanya adalah bergerak. Baik, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah isya? Sudah? Insyaallah, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan Isma Rabbikal A'la, ya. Apa makna bertasbih, mensucikan nama Allah yang maha tinggi, itu maknanya seperti apa, prakteknya seperti apa, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.